Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel Media IASS. Alhamdulillah telah hadir di studio Media IASS Al-Ustaz Baihaqi Juri yang akan kita ajak berbicara dan memberikan wawasan ilmiah tentang hal-hal seputar Ramadan ini. Kalau kemarin kita berbicara secara hukum secara luas, maka pada saat ini kesempatan kita untuk membahas hukum khusus bagi mereka kaum hawa. Simak penjelasannya baik-baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di awal saya bicarakan tadi, ada yang perlu kita bahas terkait dengan sisi sah dan tidaknya puasa yang dialami oleh kaum hawa. Mereka banyak bertanya seperti ini, bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat pil KB ya, penunda untuk menunda menstruasinya. Jadi agar puasanya genap, atau justru mengkonsumsi pil yang seharusnya menstruasi sehingga mestinya dia tidak head kemudian langsung menjadi head. Ini fenomena seperti ini mungkin ada kejelasan dari sisi hukum fikih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'duh. Dalam hal ini kalau kita pernah baca fatwa atau talhisil murad ya, talhisil murad di fatwanya Ibnu Qimat itu, karena ini ada dua, ada mempercepat minum obat untuk mempercepat head, ada juga minum obat untuk memperlambat head. Ada dua. Kalau yang Ibnul Imad itu pernah berfatwa boleh minum obat untuk menunda head. Menunda ya. Untuk menunda head, jadi headnya yang mestinya tanggal 7 ditunda tanggal 9. Itu dengan cara minum obat itu boleh. Kalau yang mempercepat head itu fatwanya Ibnu Hajar. Fatwanya Ibnu Hajar pernah ditanya tentang masalah sebetulnya kaitannya dengan iddah yang ditanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ditanya tentang masalah gimana kalau mempercepat head untuk cepat menyelesaikan iddah. Ibnu Hajar jawabnya dengan memperbolehkan. Dari itu berkembang Ibnu Hajar. Bahkan kalau umpama waktunya head kemudian karena dipercepat, asalnya tanggal 7 belum selesai, belum suci, kemudian bisa suci tanggal 7 itu, maka mestinya sholat itu dalam keadaan haid karena sudah suci, maka wajib haid, maka wajib sholat, dan umpama sholat di situ tidak. Kalau mengikuti fatwa ini sampai ke puasa pun berarti pada intinya jadi melihat kenyataannya ya. Ya, melihat kenyataannya kalau suci ya suci. Pakai ya dia tidak melihat suci. Tidak melihat kebiasaannya tanggal ini saya masih belum suci biasanya. Ya. Tidak melihat kebiasaan itu ya. Jadi kalau sudah mampet kemudian sudah tidak ada darah, berarti sudah dianggap suci. Sudah dianggap suci dan wajib puasa. Atau pada ada persoalan sebelumnya, kalau sudah keluar darah berarti sudah dianggap head. Intinya boleh dan melihat kenyataannya seperti apa terkait dengan hukum puasa, sholat dan lain sebagainya. Ya, itu kalau lihat fatwanya Ibnul Qimat dengan Ibnu Hajar. Kalau fatwa-fatwa yang lain saya masih belum banyak mengetahui. Tapi sudah cukup kira-kira ini sih. Dua ulama besar Ustaz ya dalam mazhab Syafi'i ya. Untuk di kalangan Syafi'i ini sudah cukup terkenal Ibnu Hajar. Dan fatwanya banyak diikutin, dan gurunya Fathul Mu'in kan ya? Oh iya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kemudian masih ada kelanjutan dari ini. Kalau memang ini masih tentang haid Ustaz ya. Suci di tengah hari. Ya. Jadi sebelumnya sudah haid, tengah-tengah hari jam 9 pagi atau jam zuhur, ini suci.
Lah bagaimana tentang puasanya? Ya, di pagi hari haid ya. Iya, masih Di pagi kondisi hari haid. Jadi tidak boleh puasanya. tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Kemudian tengah hari duhur suci. Maka dia tidak boleh puasa. Sebenarnya. Ya, tidak boleh puasa karena puasanya umpama puasa tidak sah. Ya, karena puasa tidak, tapi memang sunat untuk imsak. Jadi dalam arti dia tidak menampakkan diri makan di depan orang, minum di depan orang. Tapi juga tidak makan juga maksudnya imsak ya. Tidak Ya. makan tidak minum juga ya, sebagaimana orang puasa. Tapi sunat. Tapi sunat, Ya. Jadi kalau mama masuk ke dalam rumahnya minum Tidak masalah. tidak masalah. Kalau minum di luar di pinggir jalan misalnya itu yang masalah Ustaz ya. Yang masalahnya karena tidak menghormati orang yang puasa Dan itu. haram. Dan dosa seperti itu Ustaz ya. Ya iya tentunya. Ya. Karena menggoda lah. Jadi setannya orang berpuasa yang sedang beribadah. Berarti kalau sudah suci di tengah hari ya. Ya. Puasa. Kalau tidak umpama sucinya, ini kalau umpama suci sebelum fajar, ya, sebelum fajar, walaupun mandinya setelah fajar, wajib ini. Wajib puasa ya. Wajib Tetap wajib puasa. niat sejak awal. Iya. Jadi sucinya sebelum fajar, Ya. mandinya setelah fajar. fajar. Ini tetap wajib puasa. Jadi umpama masih nututi lah ya langsung niat pada waktu itu. Pada intinya puasa itu kan harus suci gitu ya. Ya. Dan suci itu terhitung sejak fajar. Gitu ya. Urusan dia belum mandi atau tidak, Ya. baik dia dari suci dari haid atau suci dari junub ataupun yang lain ya. Ya wajib puasa. Wajib puasa tetap. Wajib Karena puasa. sudah dianggap suci Ya. sejak awal. Sebaliknya kalau hampir maghrib haid, dia puasa. Hampir maghrib keluar darah, ya batal puasanya. Artinya di hari itu tidak dihitung seharian mulai sampai fajar sampai maghrib itu puasanya tidak dihitung. Untuk itu nanti pada waktu hari setelah bulan Ramadan wajib qadha. Gitu. Ini banyak yang dilupakan, diabaikan oleh kebanyakan kaum wanita hal-hal seperti itu. Ya, walaupun kurang 2 menit ya tetap hilang, jadi selesai puasanya pada waktu itu. Nggak boleh ada niat puasa setelahnya keluar darah itu. Tetap mempertahankan puasanya tidak boleh. Haram. Haram. Tapi bukan berarti wajib makan, bukan. Nggak wajib makan, Bukan, tapi kalau diniatin puasa itu Dilanjutkan haram gitu, ya. Niat melanjutkan. Luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira mungkin ini saja yang dapat disampaikan Ustaz. Ada tambahan lagi? Kalau memang ada yang mau dianggap butuh untuk dijelaskan, monggo. Sudah cukup, Kalau insyaallah. kami cukup. Insyaallah ini sudah cukup. Alhamdulillah. Ini penjelasan detail dari Al-Ustaz Baihaqi Juri, sehingga khususnya kepada kaum wanita, kaum hawa, para ibu-ibu di luar sana, ini patut diperhatikan agar puasa kita berjalan sesuai dengan rel-rel yang sudah ditetapkan oleh syariat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.